Ya baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Tadi Pak Yayat terakhir mengatakan bahwa ini kan antara konsumen dan juga operator begitu, dan pemerintah harus intervensi. Sejauh mana pemerintah sebenarnya bisa mengintervensi untuk penentuan tarif angkutan umum? Ya, pertama begini kan, ketika ada konflik karena persoalan kenaikan dan penurunan harga bahan bakar, itu jangan sampai konsumen dan operator itu dibenturkan karena persoalan tidak adanya kesepakatan. Nah, di sini kan pemerintah bisa mengintervensi, misalnya satu dalam bentuk bantuan. Memang kalau berbicara public transport itu otomatis intervensi pemerintah perlu masuk ke dalam. Padahal apa? Mungkin pada hal-hal pada komponen yang dianggap punya faktor terbesar menjadi biaya yang langsung yang harus ditanggung operator. Seperti terkait dengan komponen dari spare part-nya, kemudian izin trayeknya, kemudian terkait dengan bentuk-bentuk bantuan subsidi lainnya. Harus ada subsidi seperti itu. Ada bentuk subsidi lainnya. Nah, di sini memang subsidi tidak bisa diberikan ketika memang aspek pelembagaan itu belum terbentuk. Karena sifatnya ini perseorangan, maka otomatis pelembagaan itu menjadi penting. Nah, sekarang kan sudah ada undang-undang amanatkan bahwa angkutan umum harus berbadan hukum sebagai salah satu bentuk cara untuk membuat regulasi dan intervensi pemerintah itu bisa masuk di dalamnya. Sekarang kan karena tidak ada bentuk bantuan, seakan-akan semua beban biaya operasional itu adalah urusan dari operator. Sementara konsumen harus menanggung kegagalan sistem itu karena harus berpindah antar tempat, kemudian persoalan pungutan tambahan dibebankan kepada konsumen. Nah, ujung-ujungnya konsumen harus menanggung. Nah, yang menjadi masalah sekarang dari mana ini harus dimulai? Yang pertama harus ada integrasi sistem. Contoh tadi rerouting. Rerouting bisa dilakukan jika ada pelembagaan yang jelas. Bagaimana para operator pun yakin ketika mereka digabungkan dan diinikan itu terjadi efisiensi di dalamnya. Dan mudah, tidak perlu membayar berkali-kali. Tidak berbayar kali-kali. Nah, di sini kan menjadi masalah karena rerouting itu tidak jelas, tumpang tindih di mana-mana, itu membuat itu ada masalah. Artinya langkah seperti Transjakarta itu sebenarnya sudah langkah yang tepat yang diambil oleh pemerintah. Karena menurut saya ini kan akhirnya ketika pemerintah bisa mengintervensi itu kan ada BUMD. Konsep setoran diganti dengan dibayar per kilometer. Jadi dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan dan operator dibayar kilometer. Karena sekali lagi berbicara angkutan umum kan berbicara pelayanan. Ketika kinerjanya buruk, angkutan umum akan ditinggalkan. Dan nanti akhirnya ujung-ujungnya keselamatan penumpang juga. Kan otomatis kinerja layanan angkutan umum yang buruk itu kan menjadi performan juga kan dari sisi pemerintah. Apa yang harus dilakukan? Oke, Pak Dayat, maksudnya bagaimana tanggapannya, mengingat juga kita mengetahui bahwa dalam angkutan umum tentunya juga ada orang-orang yang merasa dirugikan, katakanlah seperti sopir angkut yang mereka sangat bergantung juga sebenarnya pada setoran seperti ini. Ya, sebenarnya kalau dari sisi konsumen itu mestinya tarif itu berbanding lurus dengan tingkat mutu layanan. Itu akan lebih baik, bukan dengan biaya gitu. Karena tidak semua, ya tadi ketika inefisiensi kan mosok biayanya harus menanggung konsumen. Yang kedua, sebenarnya ini peluang bagi kan angkutan perkotaan itu kan diserahkan ke pemerintah kota kabupaten. Jadi ini sebenarnya pembenahan angkutan umum itu menjadi peluang bagi pemerintah kota kabupaten dalam menuju Green City. Salah satu Green City itu adalah passenger public transport. Itu harus berapa sih penumpang public transport, berapa persen dari mobilitas itu di cover public transport, dan itu bisa diukur progresnya setiap tahun kan gitu loh. Jadi walaupun di Jakarta itu ya kayak ada busway, ada komuter, itu mestinya dihitung berapa sih. Jadi kalau ada progres peningkatan penggunaan public transport, itu yang arahnya ke sana gitu loh. Oke, kalau misalnya perlu tidak Pak adanya harga khusus BBM untuk angkutan umum supaya juga tidak membingungkan karena setiap 2 minggu sekali nanti akan harganya berubah-berubah terus seperti ini. Nah, ini memang dalam konteks subsidi BBM, YLKI itu setuju subsidi untuk angkutan umum. Modelingnya itu bisa meniru di India. Jadi di India itu angkutan umum disubsidi. Jadi teknologinya sangat sederhana. Di terminal keberangkatan dan terminal kedatangan itu dipasang kamera sehingga dan angkutan itu hanya bisa mengisi di SPBU di jalur rutenya dan datanya ada. Ketika angkot ini nggak jalan, dia nggak punya hak mengkonsumsi BBM karena datanya itu ada di dua terminal tadi. Sangat simpel. Baik, tapi kembali lagi pengontrol dan pengawasan di Indonesia ini yang sulit. Apakah bisa diterapkan? Karena saya mengatakan registrasi itu penting, pencatatan. Karena ditemukan di tempat lain itu
satu surat untuk 3 angkot. Bayangkan, sebetulnya ada unsur-unsur kejahatan di sini. Karena apa? Mengatakan kalau ini persoalan izinnya begitu mahal, ada jual beli izin dan sebagainya. Ini kadang-kadang persoalan pengawasan menjadi sangat lemah. Sekarang coba lihat bagaimana pengawasan dalam praktek yang di lapangan. Saya setuju saja, ketika pelembagaannya jelas, semua angkot tercatat, terregister, dan ada subsidi di dalamnya, dan ada SPBU yang ditunjuk. Contohnya model Transjakarta lah sekarang. Itu kan ada SPBG-nya kan. Jadi begitu diisi, tercatat siapa dan bagaimana. Jadi ini khusus untuk menghilangi terjadinya pasar gelap lah. Seakan-akan memang dia untuk mengisi BBM-nya untuk public transport, tapi dijual di luar ya kan. Nah, pencatatan itu menjadi penting. Modelnya, skemnya kita bisa kembangkan. Sebetulnya tidak ada cara untuk, bukan tidak ada solusi, ada solusi. Di sini persoalannya bagaimana ada kerjasama antara operator, pemerintah, dan pemerintah juga harus berani bertindak. Bagaimana cara yang terbaik agar beban itu tidak selamanya harus ada di operator, ditanggung operator. Ketika operator gagal melakukan efisiensi, ujungnya konsumen yang harus menderita di dalamnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Saya juga tadi tertarik dengan ucapan dari Pak Syafruan tadi yang mengatakan bahwa ada unsur politis juga. Jangan sampai ada unsur politis dalam penentuan tarif angkutan. Apa unsur politis yang dimaksud, nanti akan membahasnya juga. Kami akan kembali, pemirsa, sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Pagi.